Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Zaidan. Bersama teman saya pada hari ini, Teguh Irwandi, kami akan menjelaskan mengenai dinamika regulasi pertambangan Indonesia dari zaman kolonial Belanda sampai dengan sekarang. Hukum pertambangan pada masa kolonial Belanda, pada masa penjajahan Belanda, kurang lebih pada tahun 1962 sampai 1942, Indonesia sendiri dikenal sebagai Hindia Belanda. Tujuan utama pemerintah kolonial adalah mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari kekayaan alam Indonesia, termasuk dari sektor pertambangan. Eksplorasi tambang mulai intensif dilakukan pada abad ke-19, terutama setelah penemuan batu bara di Ombilin, daerah Sumatera Barat pada tahun 1868, dan tambang timah di Bangka. Landasan hukum Indismenswet 1899, hukum pertambangan diatur dalam undang-undang khusus yang dikenal sebagai Undang-Undang Pertambangan Hindia Belanda, yang berisikan sebagai berikut, yaitu negara berdaulat atas tanah dan juga kandungan mineral dalamnya. Kemudian pihak swasta baik lokal maupun asing, utamanya perusahaan Belanda, dapat mengajukan izin usaha pertambangan dalam bentuk konsesi. Konsesi ini sendiri akan memberikan hak istimewa kepada perusahaan untuk mengeksplorasi dan juga mengeksploitasi sumber daya mineral di wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu. Untuk kelemahan dari sistem ini sendiri, yang pertama, bersifat eksploitatif atau ditunjukkan untuk menguntungkan penjajah, bukan kemakmuran penduduk lokal. Lalu sentralistik, semua kebijakan dan keputusan ada di tangan pemerintah kolonial di Batavia, Jakarta. Lalu yang terakhir, tidak ada kedaulatan sumber daya bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, hukum pertambangan pada masa Orde Lama yang dimulai pada tahun 1945 sampai 1966. Ini dimulai dengan latar belakang sejarah setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia sendiri memiliki tantangan besar, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Hukum pertambangan kolonial Indismenswet pada tahun 1899 masih berlaku dikarenakan belum ada hukum nasional yang menggantikannya secara langsung. Dasar hukumnya sendiri pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini saya akan menjelaskan tentang hukum pertambangan pada masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Yaitu yang pertama, masa Orde Baru dimulai setelah Presiden Soekarno digantikan oleh Presiden Soeharto. Salah satu fokus utama pemerintah Orde Baru adalah stabilitas ekonomi dan pembangunan nasional, termasuk melalui eksploitasi besar-besaran sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan. Jadi untuk pemerintah membuka lebar investasi asing sebagai motor pertumbuhan ekonomi di sektor pertambangan. Kemudian ada dasar hukum yang digunakan pada Orde Baru, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan, yang menyatakan bahwa segala bahan galian yang terdapat di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya dalam kemakmuran rakyat. Kemudian selanjutnya ada hukum pertambangan pada masa reformasi sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang. Setelah runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi yang ditandai oleh demokratis dan transparansi. Kedua, ada desentralisasi kekuasaan dari pusat ke daerah. Yang ketiga, tuntutan atas pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat lokal, yang dimana untuk peraturan-peraturan tersebut dari peraturan-perundangan dari masa kolonial sampai dengan masa sekarang banyak dilakukan berbagai revisi atau perubahan yang bertujuan untuk memakmurkan bangsa, yang diantaranya untuk masa reformasi yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral batu bara, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, yang dimana ada beberapa poin perubahannya, yang itu menghapus sistem kontrak karya KK dan kuasa pertambangan. Kedua, mengganti dengan sistem perizinan izin usaha pertambangan IUP dan IUP khusus. Kemudian negara tetap sebagai pemilik sumber daya, namun pelaksanaannya bisa didelegasikan ke pemerintah daerah.
Kemudian mewajibkan pengelolaan dan pemurnian di dalam negeri atau bangun swasembada. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 revisi minerba dari Nomor 4 Tahun 2009, yaitu di mana pemberian IUP khusus secara langsung tanpa lelang kepada pemegang KK dan PKP 2B atau perjanjian pengusahaan pertambangan batubara. Kemudian memperkuat peran pemerintah pusat, mewajibkan perusahaan untuk reklamasi dan pasca tambang, kemudian menambah masa izin maksimal 30 tahun dan bisa diperpanjang oleh pemilik IUP. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ada Cipta Kerja Omnibus Law, yang dimana integrasi perizinan dan investasi, yaitu sistem perizinan pertambangan masuk dalam online single succession atau OSS, yang menyederhanakan dan mempercepat proses investasi tambang. Regulasi pasca tambang diperketat. Terakhir Undang-Undang Minerba 2025 revisi terbaru, yang dimana perubahan dalam wilayah izin usaha pertambangan diberikan dengan skema prioritas kepada badan usaha milik negara atau BUMN dan badan usaha milik atau BUMD, UMKM dan koperasi, ormas keagamaan. Penyelesaian sengketa dan tumpang tindih lahan IUP bermasalah dapat dikembalikan ke negara. Digitalisasi perizinan semua pertambangan dilakukan melalui OSS online single subscription pada masa tahun revisi 2025. Baik, kesimpulan dari dinamika regulasi pertambangan yang ada di Indonesia, yaitu pada tahun 1899 sampai dengan 1918 regulasi kolonial bersifat eksploitasi, 1960 awal nasionalisme dengan Perpu nomor 37 dan 44, 1967 sampai 19 dominasi perizinan masih di pusat, 1999 sampai 2009 era desentralisasi perizinan tambang ke daerah, 2009 sampai dengan 2014 izin usaha pertambangan IUP mulai menggantikan sistem lama. 2014 sampai dengan 2020 perizinan daerah ditarik ke provinsi lalu ke pusat. 2025 wilayah izin usaha pertambangan diberikan dengan skema prioritas.